Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai pertama tentang blefaroplasti. Jadi blefaroplasti itu bisa ada keluhan matanya tampak mengantuk. Kadang-kadang pagi atau sore kita lagi nggak ngapa-ngapain, terus disapa sama orang, lo ngantuk ya, gitu. Atau sering orang ngomenin kita gitu, kok kita kelihatan. Jadi kalau kita lihat antara mata kanan dan kiri bukaannya nggak sama. Yang kita kerjakan nanti kita memperkuat aponeurosis namanya yang bertugas untuk membuka mata sehingga besaran bukaan matanya menjadi lebih sama. Kalau tidak dikoreksi, kalau dia ringan ya paling matanya kelihatan nggak sama aja gitu. Kalau di ptosis yang berat itu bisa menimbulkan mata malas atau lazy eyes gitu, sehingga mata satu menjadi lebih dominan daripada mata yang mengalami ptosis. Nah, jadi per definisi kan ada orang yang bilang matanya bagus deh gitu. Atau kalau melihat artis kita suka melihat mata artis tuh bagus gitu. Nah, jadi komponen mata itu secara garis besar tuh ada 3. Kita lihat dari atas itu ada alis, kemudian ada kelopak mata, kemudian ada bulu mata, terus baru bola matanya. Nah, jadi dari atas nih ya kita lihat alis secara umum itu bila sudut alis yang di bagian luar itu dia lebih tinggi daripada sudut alis yang di bagian dalam atau di medial. Kalau sejalan dengan usia, kadang-kadang kulit dahinya mulai turun, mengakibatkan si sudut alis yang di luar itu tampak lebih turun dibanding sudut alis yang di medial, seperti di foto ini. Nah, jadi kesannya matanya seolah-olah lebih redup gitu. Nah, di aging eyes atau kelopak mata yang berubah karena faktor usia, nah ini jadi kita lihat ada namanya pretarsal show atau yang kelihatan pada saat dia membuka mata. Jadi di foto yang pertama itu tampak kelopak mata atas menutupi sebagian besar garis lipatan mata sehingga bahkan sampai pas di atas bulu mata. Kalau sebagian kita lihat di sisi yang foto kedua, di sisi kulit kelopak mata atas yang luar, dia tampak lebih jatuh atau menutup dibanding kelopak mata yang di sisi medial. Nah, di foto ketiga itu terlalu berlebihan kelihatannya gitu. Nah, jadi tapi masih kelihatan tuh seluruh lipatan kelopak matanya, kemudian garis bulu matanya itu terlihat lebih jelas. Nah, jadi mata yang indah itu yang bisa kelihatan posisi alis yang baik, sehingga dia kelihatan lebih muda dan matanya benar-benar terbuka dari kelihatan lipatannya dan bulu matanya. Kapan operasi blefaroplasti itu perlu dilakukan, diindikasikan bisa mulai dilakukan pada pasien 30 tahun ke atas atau yang mengalami efek penuaan kulit. Kenapa 30 tahun? Karena kadang-kadang di daerah barat itu kecenderungan untuk terjadinya aging itu lebih cepat dibanding orang-orang Asia, sehingga kadang-kadang as early as 30 tahun mereka sudah mulai itu melakukan operasi blefaroplasti. Kemudian terjadi kelebihan kulit di kelopak mata bawah, mulai terbentuknya kantong mata, nanti ada foto klinisnya, kelebihan kulit pada kelopak mata atas yang menyebabkan penyempitan lapangan pandang penglihatan. Kita kantong mata tadi ya. Ada yaitu pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan tekanan intraokuli glaukoma. Kemudian pasien yang mengalami tekanan darahnya terlalu tinggi dan tidak terkontrol gitu. Kenapa? Karena di situ ada pembuluh darah yang kecil banget yang kadang-kadang itu
easily bleed. Terus permasalahan intraokuli seperti ablasi retina, penyakit hipertiroidisme yang matanya seolah-olah melotot, komplikasi pasien yang mengalami komplikasi diabetes pada mata. Kemudian kalau dia, dia nih saya pengen perbaiki kelopak mata, lalu apa yang harus saya persiapkan untuk operasi? Pertama, pasien menjalani pemeriksaan mata lengkap sebelum operasi. Hal ini ditujukan untuk benar-benar men-screening bahwa tidak ada permasalahan intraokulinya, gitu. Jadi kalau pasien yang mungkin nggak pernah pakai kacamata, terus dia misalnya mulai usia 30-an, kadang lihat kabur, coba deh dicek dulu gitu, pastikan bahwa tidak ada permasalahan miopia gitu pada matanya. Nanti jangan sampai setelah operasi malah lebih aware, kok mata saya kabur-kabur gitu. Padahal siapa tahu itu memang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Pasien tidak boleh minum obat pengencer darah karena kita harus benar-benar mengontrol perdarahan dengan sangat baik, karena perdarahan yang terjadi post operasi itu bisa meningkatkan tekanan intraorbitalnya yang nantinya bisa menekan si nervus oculi sehingga menyebabkan nyeri dan penurunan visus secara mendadak. Kemudian berhenti merokok selama beberapa minggu sebelum operasi untuk memperbaiki atau supaya penyembuhan lukanya lebih baik. Jangan lupa pada saat tindakan itu harus mengajak salah satu anggota keluarganya untuk mendampingi, karena kalau matanya dilakukan tindakan pasti nanti bengkak gitu. Jadi tidak disarankan mengendarai kendaraan setelah tindakan. Oke, apa sih yang dikerjakan oleh dokter pada tindakan blefaroplasti? Yang pertama adalah pasti dilakukan pembiusan dulu ya di daerah yang akan dilakukan insisi, membuat sayatan pada lipatan kulit di sekitar kelopak mata. Jika operasi dilakukan pada kelopak atas, maka akan membuka kulit di kelopak mata atas. Seperti ini. Ini adalah wanita usia 60 tahun, kemudian sudah terjadi, kalau kita lihat klinisnya sudah terjadi pengendoran kelopak mata, ini udah nggak kenceng lagi ya, kemudian mau kita lakukan insisi di kelopak mata atas. Setelah dilakukan pengukuran yang baik supaya tidak terlalu berlebihan nanti dalam melakukan atau membuang kulit yang berlebih. Nah, ini adalah setelah dibuang kelebihan kulit yang menggeloyor tadi. Nah, setelah diekspos lapisan mata, lapisan demi lapisan, maka kita akan lihat ada lapisan otot orbicularis oculi, kemudian di bawahnya itu samar kelihatan kayak kuning-kuning, itu adalah orbital fat-nya. Nah, jadi nanti kita akan expose lagi, ini jadi kalau di atas itu ada 2 kompartemen orbital fat, ini yang bagian medial, jadi ini kelebihan otot, kelebihan lemak di kelopak mata atas yang perlu kita kurangin. Nah, kalau di foto yang pertama kan kelihatan dia agak menggelembung gitu ya, menggendut sedikit ke kelopak matanya gitu. Jadi setelah dicek ternyata lemaknya pun ada tuh di situ yang perlu kita buang. Kalau wanita misalnya matanya cowong banget, itu most likely lemak matanya tuh sedikit gitu. Oke, membuang jaringan kulit dan lemak yang berlebih pada bagian kelopak mata yang perlu diperbaiki. Nah, jadi ini ilustrasi, ini di kelopak mata atas, dibuka, kemudian expose tadi yang saya ceritakan, atau kalau dia di kelopak mata bawah, maka kita akan membuat insisi pas di bawah bulu matanya. Nah, kalau di ilustrasi ini kita lihat nih, kalau di kelopak mata bawah tuh ada 3 kompartemen lemak di sini, gitu. Jadi masing-masing ini kita harus evaluasi seberapa banyak dia berlebih, sehingga kita juga tidak over reduksi. Nah, ini contoh operasi di kelopak mata bawah.
Ini lemak yang diekspos cukup banyak. Kemudian mengatur posisi otot-otot dalam kelopak mata sehingga dapat mengencangkan kulit di sekitarnya atau meninggikan kelopak mata sehingga bola mata terbuka lebih lebar. Setelah memperbaiki kelopak mata, maka akan dilakukan penutupan sayatan dengan jahitan. Nah, jadi ini kedua kelopak mata yang tadi diekspos di gambar pertama, kemudian kita pertemukan. Garis sayatannya ini nanti akan menjadi garis lipatan matanya yang baru. Nah, ini adalah ilustrasi bagian yang kita jahit. Jadi, kita akan menjahit dari kulit. Nah, ini lemak yang tadi di foto saya tunjukin kan ada lemak tuh yang diekspos kemudian dikurangin. Ini orbital fatnya yang setelah dikurangin sehingga dia menjadi lebih datar, tidak bulging atau menonjol. Kemudian nih ada septum, septum itu yang menahan supaya lemaknya tidak keluar, menonjol keluar. Jadi kulit, septum, kemudian ke kulit lagi, terus baru kita simpul. Nah, teknik sebenarnya secara teknik bagaimana melakukan ini sangat banyak sekali. Itu nanti tergantung preferensi masing-masing dokter. Kemudian jadi tindakan blefaroplasti dilakukan dengan bius apa nih? Apakah bius umum atau bius lokal? Jadi tindakan blefaroplasti menggunakan bius lokal saja. Jadi dimasukkan obat untuk menghilangkan rasa sakit pada daerah kelopak mata sehingga pasien tidak akan merasa nyeri pada saat tindakan baik dari kulit sampai dengan ekspos si lemaknya tadi. Rasa nyeri ada, namun hanya pada saat memasukkan obat bius lokal yang terasa sangat ringan dan berlangsung sangat sebentar, sekitar 3-5 detik pertama aja, dan biasanya sangat dapat ditoleransi. Setelah ada beberapa cc yang masuk, pasien selanjutnya pasti akan merasa lebih nyaman. Jadi jarang tuh sampai pasien takikardi banget. Gitu. Berapa lama tindakan ini dilakukan? Apakah perlu rawat inap? Tidak, tindakan ini dapat dilakukan dengan merawat jalan. Lama tindakannya bervariasi sekitar 1,5 sampai 2 jam. Yang membuat berbeda itu kadang-kadang kalau pasiennya pernah ditanam benang itu biasanya lebih lama karena anatominya akan lebih berubah. Kemudian kalau lemaknya tebal banget atau lapisan kelopak matanya tebal banget, dan yang paling sering adalah kalau kita harus kontrol perdarahan. Ada beberapa orang yang gampang banget untuk bleeding gitu. Jadi harus kita kontrol dengan baik satu persatu. Setelah tindakan, apa saja efek yang bisa dirasakan? Pertama pasti bengkak dan kurang nyaman, seperti tertarik sekitar 24 jam setelah tindakan. Bengkak ini disebabkan karena adanya tadi infiltrasi dari cairan anestesinya, kemudian edem karena ekstravasasi cairan, terus beberapa manipulasi yang dikerjakan. Biasanya besoknya itu akan lebih bengkak, baru kemudian akan berkurang. Memar di daerah mata dan sekitarnya bisa jadi sampai ke kelopak mata bawah hingga ke pipi gitu. Kadang ada yang sampai ke hidung. Kenapa? Jadi mata itu adalah daerah yang sangat loose atau longgar. Jadi sedikit aja ada perdarahan atau cairan yang berlebihan di situ, dia akan turun ke kelopak mata bawah karena dia mengantong karena efek gravitasi, dan dia akan stay di situ. Memarnya karena tadi perdarahan-perdarahan yang terjadi karena insisi, karena diseksi, kemudian kauterisasi. Tapi itu pasti berkurang, jadi jangan khawatir. Keluar air mata berlebihan dan sensitif dengan cahaya. Jadi kayak seolah-olah sering berair lebih banyak gitu. Rasa gatal terjadi beberapa hari setelah operasi. Biasanya ini terjadi pada fase-fase hari kelima ke atas, pada saat jahitannya sudah mulai membaik.
Nah, jadi ini tadi Ibu usia 60 tahun, kelihatan kelopak matanya menutupi lipatan mata kanan dan kiri sampai ke arah hidung berlebihannya. Kemudian kita lihat lipatannya itu menutupi separuh dari bola matanya yang hitam. Tindakan untuk mengurangi kelebihan kulitnya ini, kemudian kita buang sehingga lipatannya lebih ada. Nah, ini contoh di kelopak mata bawah. Nah, kita lihat nih, ini wanita usia 30, tapi beberapa kan perempuan suka menonjol tuh kelopak matanya di usia yang masih muda gitu. Atau usia muda karena kita bisa lihat tuh garis-garis halus di matanya kan belum ada tuh ya, yang di pinggir-pinggirnya gitu. Kemudian kelopak mata atasnya masih kenceng gitu. Yang menonjol hanya di bagian bawah kelopak matanya gitu. Biasanya keluhan seperti ini tuh dia sering dibilang sama temennya kelihatan capek, atau kalau di foto terus dia senyum, kelopak matanya pasti akan lebih menonjol yang di bawah. Nah, ini kemudian dilakukan operasi, ini pasca dilakukan operasi, rayatannya pun nggak kelihatan karena dia pas di bawah bulu matanya. Ini yang di sisi kanan. Oke, yang ini kan menonjol gitu ya. Ini kemudian yang setelah operasi. Nah, apa saja resiko setiap kemudian belekan, karena pasti ada produksi berlebihan dari cairan mata, sulit menutup mata kadang-kadang, tahap penyembuhan blefaroplasti. Jadi setelah tindakan biasanya disarankan untuk istirahat dulu di hari H, kemudian 1 hari setelahnya sering kompres dingin, kemudian pasien biasanya bisa kembali bekerja beraktivitas di rumah dengan baik di hari kedua sampai hari ketiga, kemudian berasa normal di hari ke-5. Hari ke-7 itu udah normal banget. Tadi foto yang ibu-ibu 60 tahun itu diambil di hari ke-7, jadi bengkaknya udah nggak ada dan udah kelihatan masih ada bengkaknya, cuman yang kayak memar-memar itu udah hilang warnanya. Dapat menggunakan lensa kotak setelah 2 minggu, tidak boleh mengkonsumsi alkohol atau merokok setelahnya karena akan mengganggu penyembuhan luka, memar dan bengkak akan berkurang bertahap. Komplikasi sulit menutup mata, hal ini terjadi kalau kita terlalu over reseksi dari kulit yang berlebihan, kayak pengen banget gitu misalnya ngurangin kelebihan kulit mata, sehingga nanti pas dijahitkan malah sulit menutup mata, itu jadinya kayak ektropion. Coba sementara pada kulit karena faktor anestesi, matanya menjadi lebih kering atau berair, penglihatan kabur, pembengkakan tadi.